Yang gue dengar juga lu sering diskusi dan juga ditawari menteri, Bang. Enggak, gue nggak mau ditawarin, gue mau milih sendiri itu. Lu mau jadi apa, Bang? Jaksa Agung. Jaksa Agung. Kenapa? Ya gue mau tangkap semua orang. Siapa yang orang pertama yang akan lu Ya tangkap? Jokowi lah. Emang Jokowi jahat ya, Bang? Ya? Bahkan seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi itu. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius ya. Bagaimana mungkin Prabowo akan diingat oleh dunia kalau dia masih bawa baggage apa namanya sampah politik dari Jokowi kan? Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Halus Politik bersama saya Stefanus Pramono. Gua Husein Abri Dongoran. Dan Raymond Srikang. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di akun YouTube tempo.co. Dan untuk teman-teman yang ingin membaca laporan-laporan jurnalistik yang berkualitas, jangan lupa klik link yang ada di kolom deskripsi. Di studio sudah hadir teman-teman kami dari mahasiswa Trisakti. Silahkan kamera mengarah ke sana. Mahasiswa dari Ada apa kampus mahasiswa reformasi. datang nih? Ya, kita akan main apa dulu? Oh iya. Jadi apa namanya ini akan memainkan edisi khusus 10 tahun Jokowi. Jadi akan terbit di majalah Tempo versi digital tanggal 28, versi cetak tanggal 29 Juli. Itu akan kita ulas dari politik, hukum, ekonomi sampai lingkungan. Jadi bisa dibilang nawadosanya Jokowi di sini. Ada yang positif nggak sih di situ? Aduh, bertanya nanti sama tamu kita ini. Oke, Investor IKN. Investor IKN, perkenalkan. Kenalkan. Bung Rocky Gerung. Oke, Gerung. No Rocky, no Party, no Jokowi, no apa, Bang? Yang ingin mempercepat pemeriksaan kejahatan Jokowi, ikut gue. Emang Jokowi jahat ya, Bang? Ya? Bahkan seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi itu. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius ya. Waduh, belum apa-apa Nanti udah ada nge-punch. argumentasinya itu maksudnya. Itu punchline-nya dulu. Punchline-nya ada di depan. Oke Bang, kami kan sudah nyiapin nih edisi khusus 10 tahun Jokowi ya, terutama soal politik dan hukum gitu ya. Lu sendiri nih, 10 tahun pemerintahan Jokowi, lu kan sebagai biang rusuh ya kan, di negara ini. Setidaknya lu menjadi musuhnya istana lah. Tapi nyatanya omongan lu banyak benernya juga nih, atau hampir semuanya benar gitu ya. Soal kritik-kritik lo terhadap Jokowi gitu. Nah lu sendiri sebenarnya memberikan nilai berapa nih untuk pemerintahan Jokowi? Skala 1 sampai 10. 1 sampai 10. 1 sampai 10. Kenapa nggak pakai angka gitu? Pakai angka aja deh. Pakai angka boleh. A minus. A minus. Kenapa? A untuk kejahatan, minus untuk kejujuran. Itu ibaratnya C itu ya Bang. Kalau lu jadi dosen, lulus gak nih Bang? Yang ngulang pun, DO pun sebetulnya bahkan DO pun nggak pantas dia tuh. Nah kalau nggak DO terus apa Bang? Ya daftar ulang juga ya boleh lah. Tapi tetap kita mau serius karena kita mau lihat nih nasib negeri ini begitu dialihkan ke Pak Prabowo, berapa banyak liability yang mesti diperbaiki Prabowo tuh. Dan kelihatannya asetnya memang nggak ada tuh. Jadi Jokowi membebani bangsa ini melalui Prabowo segala macam kejahatan dia tuh. Saya sebutnya kejahatan. Karena dari awal seluruh indikasi untuk menunjukkan bahwa Jokowi tidak taat pada aturan itu terbukti itu, dan itu yang menyebabkan ya defisit anggaran, kerusakan lingkungan, keakraban warga negara hilang tuh, ketegangan sosial naik terus, segala macam hal sebenarnya di situ kan. Nah kalau kita mau mengatakan bahwa Jokowi ada prestasi, ya mungkin dia prestasi yang hal yang tidak dia janjikan. IKN nggak dia janjikan, kereta cepat nggak dia janjikan, bahkan yang dia janjikan aja nggak dipenuhi. Justru dia mau ambil legacy dari yang nggak dia janjikan tuh, dan itu juga gagal kan. Itu aja.
ya kejujurannya mesti kita sebutin di situ tuh. Bahwa beban Pak Prabowo bukan sekedar menentukan arah ekonomi, tapi mengikat kembali demokrasi itu, dan itu hal yang hanya bisa dibuat atau di rekayasa ulang kalau Prabowo betul-betul ingin menghidupkan the supremacy of civilian values, dan itu yang pertama tuh. Yang kedua, Prabowo mau masuk pada rasionalitas ekonomi itu. Belum apa-apa dia udah bilang 8% pertumbuhan, itu artinya kayak bajai dikebut di jalan tol itu meledak mesinnya. Itu kita mau kasih ingatkan itu kan ada ukuran-ukurannya tuh, ambisi. Jangan sampai ambisi yang sama juga diulangi oleh Pak Prabowo. Artinya Prabowo akan mengendarai bajai. Ya, warisan Jokowi. Ya, bajai warisan Jokowi mau dikebut di jalan tol. Tuh. Lain kalau Lamborghini di situ tuh. Jadi poin kita selalu melihat kapasitas negeri ini untuk ditumbuhkan kembali secara rasional. Karena selama pemerintahan Jokowi itu irasionalitas semua tuh. Oke. Udah cukup, punchnya udah cukup. Salah satu yang kemudian ada di termen akhir begitu ya. Pemerintahan Jokowi itu adalah bagaimana dia membangun dinasti yang sudah secara telanjang gitu ya. Abang melihat ini gimana sih? Iya, memang telanjang, tapi ketelanjangan itu kan mestinya pekat terhadap mereka yang menyaksikan kan. Itu sama dengan cerita Hans Christian Andersen tentang seorang raja yang dipoles demikian rupa sehingga dia nggak ngerti lagi bahwa sebetulnya dia lagi telanjang, tapi oleh punggawa dia. Punggawa itu artinya lembaga survei ya. Polster Yang kerok juga lembaga survei itu ya. Bapak lagi pakai sutra halus. Kepuasan publik tinggi. Iya, tapi saya nggak lihat. Iya, justru karena terlalu halus maka raja nggak bisa lihat busanya sendiri. Sampai yang dia keluar, terus ada anak yang beritahu, raja kamu telanjang tuh. Nah anak itu namanya Bem Trisakti. Cacak Tebara. Masih di Tebara. Gitu. Ya begitulah kondisi kita kan. Jadi dipukau oleh tadi lembaga survei, elektabilitasnya 80, likability 82% tuh. Tapi kita nggak ngerti apa yang terjadi di balik lembaga survei itu. Kalau kita lihat bahwa semua hal, bahkan semua jurnalis yang paling kecil pun itu tahu kejahatan Jokowi. Netizen itu caci maki. Jadi seolah-olah ada jarak antara apa yang diucapkan di survei-survei dengan batin manusia Indonesia itu. Nah, gue lebih percaya pada batin itu. Artinya lu nggak percaya dengan hasil survei tingkat kepuasan 70% itu? Oh, gue percaya 70% Percaya? bohongannya. Lu percaya itu adalah kebohongan. Oke. Tapi kalau kita melihat dinasti politik Jokowi ya, ini kan muncul rasionalitas ya, rasionalisasi terhadap dinasti politik itu sendiri, dan bahkan oleh orang-orang yang sebenarnya kita lihat punya pendidikan yang bagus gitu ya, doktor-doktor dan segala macamnya. Bahkan juga mereka ikut terlibat dalam merancang perpanjangan masa jabatan presiden dan melanggengkan kekuasaan dari Jokowi itu sendiri. Itu. Nah, menurut lo nih ya, apakah dan juga ada yang nganggap itu sebagai Asian value gitu kan? Nah, menurut lo gitu, apakah kita memang sudah berbalik arah logika akal sehat kita ketika kemudian menganggap dinasti ini sebagai sesuatu yang wajar? Kalau dianggap dinasti itu memang kehendak Jokowi, oke aja tuh. Jadi kita anggap ya setiap pemimpin kalau dia kekurangan pengetahuan tentang demokrasi, dia akan rancang dirinya itu di hologramkan melalui anak-anaknya. Itu kan tanya hologram semua nih kan. Yang hologram tiba-tiba merasa real. Lalu kalian itu tanya hologram, Gibran tuh hologram doang tuh. Apalagi kita bilang hologram itu ya kosong, artinya kan masih mending kita bilang hologram gitu kan. Demikian juga Kaisang segala macam itu. Tetapi kemudian aparat penentu opini publik ini dibikin survei dan menganggap bahwa itu real. Kan sebetulnya Pak Jokowi juga mengirim sinyal palsu pada anak-anaknya tuh. Anak-anaknya makin lama makin, coba lihat Gibran makin lama ngikutin jejak bapaknya tuh. Belum dilantik jadi wakil presiden, udah kemana-mana bagi-bagi ini segala macam itu kan. Padahal sebetulnya itu bertentangan dengan konstitusi. Kan Gibran hanya boleh bekerja kalau diperintah oleh Prabowo kan. Kan wakil presiden itu kan ban serep. Yang bahkan tempatnya bukan di belakang mobil tapi di garasi itu, nggak boleh dibawa-bawa sebenarnya. Tapi lu yakin Gibran hanya akan menjadi ban serep? Pastilah. Kecuali Prabowo itu bikin deal dengan Jokowi, tapi kan nggak mungkin
di dalam teori kepemimpinan, begitu Prabowo memerintah, maka dia akan pakai cara berpikir dia sendiri. Ya sekarang ya memang ada sopan santun, ya saya dididik oleh Pak Prabowo, memang dipersiapkan. Tetapi kemampuan Prabowo untuk melihat dunia dengan cara yang lain itu tidak mungkin setara dengan kemampuan Pak Jokowi kan. Kalau kita lihat misalnya tuh soal global security, Jokowi buta huruf tuh, Gibran pasti buta huruf. Kita lihat kondisi-kondisi humanitas dunia itu kan. Kan nggak mungkin Prabowo itu diam. Jadi saya kira Prabowo akan berupaya untuk tampil sebagai potensi untuk jadi pemimpin Asia tuh. Sebagai pemimpin Indonesia udah tuh. Dan bayangin misalnya dunia itu melihat Asia itu sekarang dipimpin oleh Mahathir Muhammad kan. Nah Prabowo pasti punya ide untuk melampaui Mahathir loh. Jadi dia akan beroperasi di tingkat global untuk memuliakan kembali Indonesia sebagai global player. Dan itu artinya tugas-tugas dalam negeri akan dikasih pada Gibran. Nah masalahnya Gibran mampu nggak itu ngatasin anak-anak BEM misalnya tuh. Bang, tapi masalahnya akan ada lembaga negara baru yaitu Dewan Pertimbangan Agung ya. Dan nanti banyak yang menyatakan bahwa itu Jokowi akan menjabat sebagai ketuanya dan posisinya setara dengan presiden. Itu gimana lo Bang membacanya Bang? Iya dia ketua terus Dewan ini kan juga primus inter pares kan. Jadi ada anggota dewan lalu dipilih seorang ketua tuh. Ya kita bayangin anggota dewannya siapa? Siapa yang mau ada di situ kan. Bayangin misalnya Ibu Mega nekat tuh. Oke, saya mau jadi anggota dewan. Ya tenggelamlah Jokowi di situ kan. Apalagi SBY bilang anggota dewan. Kan itu akan jadi problem. Jokowi anggota DPA, ketua DPA. Kan ini mau dibikin semacam tempat reuni mantan-mantan presiden, presidential club gitu kan. Ya pasti Pak kamera bocor halus pertama-tama ada ke SBY, kamera bocor beneran ada pada Megawati kan. Lalu Jokowi ya udah jadi ban serep lagi di situ kan. Kan ini persaingan personalitas kan. Dan Jokowi sebagai ketua dewan nggak akan dianggap apa-apa di situ. Apa kelemahan Jokowi di antara presiden-presiden itu, Pak? Sehingga kamera tidak menyorot dia, andaikan presidensial club. Penampilan presidensialitasnya itu. Kan Ibu Mega tetap kelihatan punya wibawa itu. Dan SBY juga kelihatan punya kapasitas intelektual. Nah Jokowi punya apa? Ya punya IKN mangkrak. Wus juga dong, Wus. Wus. Boleh nih Wus itu. Jokowi marah-marah nggak bisa penuh itu. Ya bahkan kita tahu kan. Bahkan sudah disubsidi pun nggak ada naik. Apalagi kalau harganya harga pasar kan. Itu ngaco gitu kan. Dan kita sebetulnya yang bayar itu kan, gue juga investor WUS kan, karena pakai APBN kan, yang pajak gue di situ kan. Bang, tapi misalkan Jokowi dinastinya berhasil begitu, dalam konteks Gibran menjadi wakil presiden nanti, terus Kaisang menjadi di Jawa Tengah, Bobi Sumatera Utara begitu. Apakah dan orang-orangnya menjabat sebagai kepala daerah ya? Apakah dia masih punya bergen kepada Prabowo nantinya, Bang? Ya itu artinya keajaiban ke-17 tuh kalau tiga-tiga. Nggak mungkin lah itu pasti nggak akan terjadi itu. Bargain apa? Bargain ya justru Prabowo senang itu karena dia nggak harus ngurus mereka lagi kan. Akan diurus oleh masing-masing klub di daerah-daerah kan. Kalau Gibran jadi apa? Kaisang jadi apa? Bobi jadi apa? Ya sama-sama orang tahu bahwa Prabowo akan meninggalkan rejim ini. Jadi tetap Prabowo akan bikin distinctive karakter dalam kepemimpinan dia kan. Kita tahu lah watak Pak Prabowo itu. Bagaimana mungkin Prabowo akan diingat oleh dunia kalau dia masih bawa baggage sampah politik dari Jokowi kan, kira-kira begitu. Ya Gibran, Kaisang, Bobi ya sampah politik Jokowi. Bukan gue yang ngomongin, itu kan pikiran berkali-kali Tempo justru pamerkan itu, bahwa itu sampah. Yang tidak layak disandang. Nggak disandang dong. Juga netizen juga lihat begitu kan. Apalagi dunia internasional kan, yang masih menganggap bahwa ya legitimasi Prabowo itu cacat secara etis. Dan tentu Prabowo tahan diri. Oke, nanti deh gue betulin itu setelah Oktober. Oke, kita simpan Prabowo dulu. Dari yang lo sudah jelaskan tadi, sepertinya Jokowi ini buat lo nggak punya legacy positif apapun. Iya, gue berupaya untuk nyari positifnya, yang gue ketemu negatif semua. Bagaimana? Kan bagaimana caranya gitu? Aku berupaya gitu untuk memberi tahu setiap kali orang tanya tuh. Kan kalau orang bertanya, gue pikir kalian yang cemas kan, kenapa gue yang mesti jawab gitu. Legasinya apa? Ya nggak ada, emang demi Tuhan tuh nggak ada. Bagi-bagi bansos mungkin Bang yang bisa memenangkan 58% ini Bang. Itu bagi bansos kan apa? Itu kan upacara mistik tuh.
Tapi lu melihat nggak sih memang damage dari apa yang dilakukan oleh Jokowi gitu, dan juga dengan dinasti politiknya ini begitu besar pada sistem ketatanegaraan kita. Betul, belum pernah ada kenekatan netizen membuat meme segala macam itu menghina. Gua kalau hina Jokowi itu ada basis logikanya, ada basis filosofinya tuh. Dan itu yang aku anggap bahwa aku kasih kritik dengan dasar argumentasi. Tapi yang bikin meme itu gila-gilaan kan, hinaan itu betul-betul sampai slapstick itu, menghina sampai soal daging itu. Jadi visi itu bau ikan kan hinaan itu kan. Jadi kita mau lihat bagaimana sebetulnya bangsa ini bikin penilaian terhadap pemimpinnya. Pemimpin itu dinilai berdasarkan karakter dia, bukan pada kemuliaan jabatannya tuh. Ya jabatan presiden iya ada nobility di situ. Tapi nobleness-nya Jokowi itu hilang justru karena cewek-cewek dia yang terus-terus kan. Kan mestinya dia udah sadar minimal setelah selesai 14 Februari kemarin. Ini masih kemana-mana coba. Dan memamerkan wah ini saya bawa Pak Prabowo dalam sidang kabinet ngikut ini. Iya tapi itu kan juga ya Prabowo mungkin nahan diri aja kan. Kan mestinya ada semacam penghormatan. Udah ada elected presiden itu artinya saya berhenti untuk memamerkan diri kan. Jadi itu menunjukkan ya kecemasan orang yang sebentar lagi apa namanya the beginning of the end itu kan. Dia udah di ujung, dia nggak ngerti bahwa ini proses beginning of the end, bukan proses untuk menjadikan dia diingat oleh publik tuh. Justru semakin dia lakukan sesuatu, ingatan publik bahwa Jokowi itu betul nggak tobat-tobat. Oke. Kan. Gue ingat waktu pertama kali lu kesini, lu tuh sempat mention juga soal dinasti politik ya. Kita ngobrol banyak dan salah satu lu sempat membela AHY dan Demokrat nih, dan juga SBY gitu. Tapi nyatanya sekarang kalau kita lihat partai-partai ya, sekarang atau sebelum pemilu ramai-ramai mendukung apa yang lo sebut sebagai kejahatan Jokowi tadi, termasuk juga Demokrat. Yes, baru itu gua membela dengan maksud supaya mereka nggak nyemplung ke dinastinya Jokowi. Jelas dong. Juga. Ternyata cebur. Ya memang dungu mau diapain. Kan waktu itu kan kita mau terangin bahwa dinasti cuma ada pada Jokowi. Ternyata juga ada genit-genitnya nih Demokrat segala macam tuh nebeng di situ. Walaupun itu pragmatisme. Tapi kan ada value yang mesti kita pertahankan. Kan gua kenal dengan baik itu cara berpikir Pak SBY. Tetapi ya tentu SBY punya dalil ya kalau kita nggak ngikut kita punah sebagai partai kan. Kayak itu pragmatismenya, tapi kemudian AHY justru tidak mampu lagi berdiplomasi, udah jadi pemuji Jokowi abisan, oh IKN hebat itu segala macam. Belakangan dia mulai tahu juga bahwa ya nggak segitu juga hebatnya Jokowi kan. Tapi biarlah orang ditegur oleh kedunguan mereka sendiri. Bukan ditegur oleh bocor halus. Lu sempat ketemu sama Pak SBY membicarakan ini? Iya, dan semua hal ini kan kita tahu, gue dekat dengan Demokrat, juga dekat dengan teman-teman Gerindra. Jadi ambience-nya ini, ambiente suasananya aku kenal tuh. Karena itu ya biasa aja kan. Gue kasih tahu ini masalahnya begini, kenapa begini di grup-grup WA yang ada Demokrat dan Gerindra kan. Tetap aja gue kasih poin yang nggak gue edit sama seperti bocor halus, anti edit. Bang, gue ada satu yang menarik adalah dulu ketika 2014 Jokowi terpilih, orang mengelulukan gitu kan, bahkan itu ada fotonya di mana tuh? Mana tadi? Ada. Angkat gitu kan, presiden dari masyarakat sipil, tidak terkait dengan dinasti politik yang lama gitu kan, orang yang lahir dari rakyat biasa. Kemudian justru dari orang inilah segala kerusakan itu terjadi. Apakah kemudian kita fair untuk mengatakan misalnya dikotomi rakyat biasa atau dari latar belakang politik tertentu itu menentukan arah? Ya aku tahu itu tuh, dan gue bahkan berkelahi atau berantem dengan teman-teman LSM yang ngelung-ngelung Jokowi. Bilang enggak, itu lu kan akan salah sebetulnya. Kalau bisa ngomong gitu, gue tahu wataknya itu. Ada beberapa hal yang aku temui di Jogja. Ada seorang bekas pemimpin rakyat dari sebuah partai yang terlarang itu bahkan pernah bisikin gue bahwa itu Jokowi itu dia disebut merakyat seolah-olah ada negosiasi dalam soal pemindahan macam-macam itu ide jalan bolong segala macam selesai, tapi itu nggak pakai APBD itu dia nelpon aja tuh
oligarki di situ kan. Jadi dari awal pengetahuan gue tentang Jokowi lebih lengkap dari pengetahuan lembaga survei ini. Nah karena itu aku mengerti bahwa ya kasihan juga dia anak ini. Bahkan lebih lengkap dari gengnya Teten segala macam itu yang teman-teman gue LSM yang di situ Sukarin segala macam. Tapi kan nggak mungkin gue ucapin karena dianggap gue memusuhi Jokowi. Tetapi satu waktu ada berita bahwa Jokowi akan membaca buku yang didalilkan akan jadi inti kampanye dia tuh. Ya Nawacita dan revolusi mental itu. Dan aku diskusi sama teman-teman, aku bilang gini ya, itu di Amerika ada tradisi, terutama di Partai Demokrat, supaya buku kampanye itu dicetak berdasarkan visi si presiden tuh, supaya ada janji yang diikat di situ. Misalnya Bill Clinton dulu waktu dia muncul pertama kali sebagai calon presiden Demokrat, dia nulis buku judulnya Putting People First itu, dahulukan rakyat. Di situ ada janji dia bagaimana dia akan deal dengan Timur Tengah, dengan politik Islam, bagaimana dia akan penuhi tuntutan negara-negara berkembang untuk Jadi visinya dituangkan di situ. Di situ social safety net, human rights, dan dia lakukan semua kan oleh Bill Clinton. Obama juga lakukan hal yang sama tuh. Obama menulis buku judulnya The Audacity of Hope, keberanian untuk berharap gitu, punya harapan itu. Dan dia buktikan semua tuh. Jokowi nulis Nawacita. Yang pada waktu itu mungkin 120 halaman, gue pernah usul bikin resume di situ, bikin aja executive summary itu. Dan gue dapat berita, iya bahkan yang 4 halaman itu nggak dibaca oleh Jokowi. Jadi bagaimana dia dituntun oleh paradigma yang tidak ada di kepalanya, itu soalnya kan. Jadi kekosongan gagasan itu yang menyebabkan akhirnya Jokowi menganggap apa yang dia ucapkan itu menjadi kebijakan kan. Dan banyak yang diucapkan tidak didasarkan pada janji dia tuh. Cuma dibaca di Nawacita, apapun dia janji untuk bikin ibu kota dengan anggaran yang menyedot separuh dari APBN, kan nggak pernah kan. Kalau ditanya dari mana ide itu, ya dari dukun pasti kan. Emang Jokowi pakai dukun ya bang? Ya kita mesti sebutin itu karena nggak ada penjelasan lain. Bang, tadi menarik soal partai yang lu bilang bisa punah begitu ya. Ini kan Jokowi juga dilihat sebagai orang yang sangat kuat terhadap partai-partai begitu. Dia bisa mengontrol hampir seluruh partai begitu ya bang. Ini sebetulnya apa yang terjadi bang? Lu melihatnya ada dinamika apa makanya partai menjadi begini semua? Iya, Pak Jokowi. Ya karena di kantong Jokowi itu ada sprindik yang ada inisial Caimin. Oke. Ada sprindik inisial Erlangga. Ada sprindik Lu inisial. sebutin aja terus ntar kita pusing konfirmasinya ini bang. Siapa namanya Julhas. Kan semuanya kita mesti andaikan di situ. Cuman itu keterangannya kenapa Jokowi Menjelaskan, ya. bisa mengontrol bahkan secara masif kegiatan partai-partai ini kan. Dan sebaliknya Jokowi punya banyak kartu untuk dia bujuk ke masyarakat kan, BLT, jadi di kantong kiri kanan ini kantong sprindik, ini kantong janji kan. BLT apa kartu Indonesia Pintar segala macam itu. Satu kartu yang dia nggak mau bagi kan, dia mau pakai sendiri tuh. Apa tuh? Kartu Indonesia Dungu. KID. Ya karena itu yang menyebabkan kita dinilai sebagai negara dengan IQ tinggal 78. Ya keterangannya apa? Ya karena dia pakai sendiri. Oh makanya partai-partai di DPR semuanya nurut ya undang-undang mulus segala macam gitu bang. Itu kan operasi hegemonik sebetulnya tuh. Nah sekarang kelihatannya akan berbalik kan. Caimin udah mulai mempersoalkan apa kemarin Caimin. Apa namanya undang-undang omnibus law apa segala macam. PDIP juga ya. juga gitu. Ya udah. Ya kimianya berbalik aja. Karena melihat bahwa Jokowi itu udah jadi bebek lumpuh, jadi lame duck gitu kan. Nah, banyak orang perkirakan Jokowi ini menjadi lame duck 1 tahun atau 2 tahun sebelum dia lengser. Tapi nyatanya sampai sekarang pun partai-partai masih menyimpan kekhawatiran, ketakutan. Atau ini hanya soal waktu aja bang? Itu artinya partai-partai bukan bebek lumpuh, betul-betul bebek goreng. Udah digoreng Jokowi duluan kan. Jadi sebetulnya itu yang terjadi di kita. Kenapa? Karena dari awal tidak ada satu partai yang berani mengucapkan janji untuk jadi watchdog itu. Jadi penyeimbang bahkan itu kan. Belakangan PDIP mau jadi penyeimbang. Kan itu masalah kita, takut untuk mengatakan kami adalah partai yang tidak menginginkan Anda jadi presiden kan.
Kan mesti ada partai bilang begitu kan. PKS pun ragu-ragu waktu itu tuh, ya masih siksa karena berharap nanti akan ya ada transaksi kecil. Jadi intinya adalah culture oposisi itu tidak ada di kita tuh. Nah, gue mengikuti bocor alus menjadi oposan. Gue yang ngikuti lu ya, bukan lu ngikuti gue. Bang, tapi misalkan apa yang membedakan ya Bang di era 98 ya? Kan ini kalau yang sekarang ini kan yang mengkritik itu hanya lu doang yang gua rasa ya Bang ya. Tapi 98 tiap hari. 98 itu kan banyak juga segala macam. Tapi kenapa orang-orang juga sekarang kayaknya sedikit sekali lah yang mengkritik Jokowi secara terang-terangan? 98 itu momentumnya tiba bersamaan dengan krisis ekonomi itu. Itu penting. Jadi ada momentum di situ tuh. Ditahan-tahan pada akhirnya krisis ekonomi memberanikan variabel yang membuat keberanian orang seperti Harmoko, orang seperti siapa namanya nih Akbar Tanjung ngomong, orang seperti siapa insinyur yang jadi menteri perekonomian terakhir itu, anak ITB itu. Jadi semua akhirnya mengerti bahwa harus berhenti. Dan yang kita sebut sebagai korupsi pada waktu itu kan ya ada, tetapi tidak semasif sekarang kan. Kan korupsi dikendalikan secara efisien oleh Soeharto kan. Nah sekarang koruptornya banyak. Sehingga Jokowi juga tahu bahwa kalian kan menikmati kue yang gua bikin kan. Jadi itu intinya tuh. Kalau pada waktu itu ya koruptor jelas itu menterinya koruptor segala macam, tidak semasif sekarang. Kalau ini sampai di daerah kan. Jadi Jokowi tahu bahwa dengan tukar tambah sprendik itu dia masih bisa bertahan tuh. Mahasiswa juga begitu. Mahasiswa menganggap bahwa apa intinya ya? Mau disebut Jokowi itu otoriter, ya ada juga lemah lembutnya misalnya, tapi lemah lembut tipuan kan. Tetapi sekali lagi, begitu ada krisis momentum seperti di 98, itu pasti semua orang akan kembali ke jalan itu. Dan itu pasti akan terjadi. Termasuk mungkin mahasiswa? 2 minggu ini. Ya mahasiswa pasti akan balik ke situ tuh. Ya bayangin kalau dia makan siang sekarang itu, apalagi kalau makan siang gratis tertunda tuh cuma dapat 10.000 tuh. 7.500 Bang, tambah-tambahin Bang. Gitu. Jadi ini sebetulnya yang biasa diterangkan sebagai teori perubahan sosial, yaitu di ekonomi stupid gitu. Jadi kelihatannya kalau ekonomi memburuk dan pasti memburuk, itu gerakan mahasiswa, gerakan buruh akan tumbang ke jalan. Dan itu bisa terjadi dalam 2 minggu ke depan itu, karena variabel-variabel ketegangan global segala macam itu. Dan yang lebih penting adalah atau keraguan-raguan Pak Prabowo untuk langsung memperlihatkan postur kabinetnya kan. Kan semua investor nunggu tuh siapa yang akan jadi Menteri Keuangan. Apakah Menteri Keuangan itu pro fiskal atau pro moneter, seorang monetaris atau seorang fiskus. Kan itu yang ditunggu kan. Nah, semakin lama digantung, semakin investor ragu-ragu ini ada apa di dalam itu. Apa ada transaksi lagi dengan Jokowi. Jadi kepastian itu jadi soal momentum aja. Bang, lu tadi di awal menyebutkan bahwa semua dosa yang dikumpulkan selama 10 tahun itu jauh lebih besar ketimbang 98 secara argumentasi. Misalnya dosa tentang kemakmuran itu kan. Kan kita lihat setiap malam ada kira-kira 19 juta orang Indonesia tidur dengan perut kosong. Nggak pernah terjadi di zaman Soeharto. Ada 60 juta pemuda Indonesia yang diproyeksi akan menganggur sampai ke 2045 tuh kira-kira tuh. Padahal naikin ekonomi tumbuh 5%, nyerapnya berapa tuh? 5 kali 400, 2 juta orang. Nah 58 ini mau kemana itu kan? Kan Jokowi nggak pikirin itu kan. Juga hal-hal yang menimbulkan kecemasan kita. Harto tidak pernah mengganggu partai politik. Karena dia tahu partai politik itu udah bagian dari dia tuh. Masuk akal karena itu ada rejim yang militeristik. Nah Jokowi di zaman yang demokrasi terbuka, semua munas partai dia kengkangi kan. Jadi dia merusak demokrasi. Oke lah merusak demokrasi nggak ada soal, masih kita perbaiki. Tapi dia merusak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gila lagi kan. Tapi yang Soeharto partainya juga, sendiri. Ya, tapi Soeharto juga waktu itu intervensi ya kan dengan Kongres Medan. Memang Soeharto intervensi karena ideologinya adalah stabilitas nomor 1, pertumbuhan nomor 2, distribusi nomor 3, lalu dia putar-putar kan. Jadi Soeharto konsisten. Dia punya trilogi pembangunan. Di dalam keadaan rakyat masih miskin, pertumbuhan mau dinaikkan akan terjadi krisis, maka stabilitas dipasang dulu tuh. Karena itu di fungsi ABRI itu buat mengamankan. Setelah di fungsi ABRI cukup mengendalikan keadaan politik, diputar lagi pertumbuhan growth-nya nomor 1, maka dia push 6-7% itu. Baru timbul efek trickle down-nya dalam bentuk pemerataan kan. Dan itu memang dibuktikan
Soeharto. Kan di zaman Pak Harto, ekstraktif industri pada waktu mungkin belum ada nikel segala macam, batu bara sedikit, tapi hutan itu HPA kita tahu pada waktu itu dikasih itu. Soeharto mendorong orang eksploitasi, oligarki lu ambil nih, gua kasih lu izin. Hutannya. Tapi lu balikin ya ke gue ya, yang Bali itu masih 35%. Masuk dalam bentuk SD Inpres, irigasi, puskesmas segala macam tuh, bulog segala macam tuh. Jadi rakyat merasa ya nggak ada soal. Ada jenis otoritarianisme tapi dia benevolent. Kira begitu kan. Nah di Jokowi, di zaman Pak SB yang Bali itu tinggal Harto 35, SB Balinya 27%. Zaman Jokowi yang Bali tinggal 6%. Artinya dispersi jauh kan. Ya orang marah lah sebetulnya kan. Apalagi kelas menengah tuh. Kalau kelas bawah masih bisa disogok oleh BLT. Kelas atas ya rampok tuh. Tapi kelas menengah ini kan makan tabungan kan. Setiap hari dia lihat ATM-nya berkurang tuh, nilai rupiah juga kurang tuh. Jadi kemarahan kelas menengah yang kita tunggu, bukan kita tunggu, yang akan terjadi pasti itu. Kapan itu, Bang? Ya 2 minggu lagi. Bang, apakah lu juga artinya meyakini bahwa Jokowi worse than Soeharto? Sangat. Soeharto itu nggak ada salahnya tuh, karena dia konsisten. Dia bilang gue mesti tahan dulu ke partisipasi politik, karena itu masa mengambang itu masuk akal buat dia tuh. Apa namanya floating mass itu. Nah sekarang kita di era demokrasi, justru Jokowi memanfaatkan cara-cara yang militeristik. Kan itu intinya kan, pemilu kemarin, partai mana yang paling kuat pada pemilu kemarin? Ya polisi. Partai kepolisian. Kenapa Bang? Partai Kemendagri, segala macam. Ya aparatnya kan ada di situ kan. Kita mesti jujur katakan itu. Kalau kita bikin evaluasi, apa yang memenangkan Jokowi? Pengerahan aparat itu aja. Yang kemudian di backup, dilegitimasi oleh survei-survei. Nah survei-survei ini juga, ya dia bilang salah apa gue diamplopin. Tetapi ini survei-survei ini orang-orang yang punya akal kan. Yang harusnya juga tahu bahwa ini ada kemaksiatan yang di balik amplop yang tebal-tebal itu kan. Jadi memang kerusakan moral, kerusakan value ini betul-betul sempurna dibuat oleh Jokowi itu kan. Bayangin misalnya di depan mata ini surveyor ini masih menjilat Jokowi kan. Ini kan surveyor yang mestinya pakai otak kan. Tapi banyak surveyor yang nggak bisa pakai otak, ya pakai cincin doang. Oke, Bang, di sini ada teman mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan. Silahkan dari Trisakti. Perkenalkan. Tes. Ya. Izin Bang, perkenalkan nama saya Fauzan Aledrus. Saya dari BEM FH Trisakti. Alaidrus, oke. Siap Bang. Nomor Mungkin- berapa lu? Apa Bang? Enggak, Gang Alaidrus nomor berapa? Yo, Siap Bang, izin Bang. Mungkin gini Bang ya, perihal pembahasan 10 tahun Jokowi, saya coba memaksa mengingat Bang, apa sih sebenarnya hal positif yang ada di rezim Jokowi gitu. Yang ada malahan cuma catatan-catatan hitam selama dia 10 tahun. Nah, saya mengingat bahwa Rousseau pernah mengatakan Republik adalah konsep yang begitu besar memberikan kebebasan kepada rakyat. Tetapi demokrasi, musuh terbesar demokrasi adalah kekuasaan. Nah menurut Abang, apakah kita harus hancurkan kekuasaan Bang? Untuk berjalannya demokrasi yang ideal seperti Jokowi mungkin Bang. Terima kasih. Cocok jadi mahasiswa lu nggak? Hebat. Lu jurusan apa? Hukum apa? Hukum Bang. Hukum. Tumben belajar Rousseau. Betul itu. Saya kutipkan lebih tepat penjelasan Rousseau itu. Satu waktu Jean-Jacques Rousseau ditanya oleh wartawan Tempo zaman dulu. Gue bayangin aja tuh imajinasinya. Profesor Rousseau, apa yang menyebabkan demokrasi di Roma runtuh di abad pertama, tahun 100? Roma itu demokrasi pertama di dunia dan dia runtuh di tahun 100 tuh. Jadi bayangkan si wartawan Tempo ini bertanya pada Rousseau di abad 17 tentang peristiwa 17 abad sebelumnya, 1700 tahun sebelumnya tuh, tentang demokrasi di Roma. Jawaban Rousseau begini. Demokrasi itu ibarat buah, sangat bagus buat kesehatan, tapi hanya lambung yang sehat yang mampu mencernanya. Nah sekarang pertanyaan kita, lambung macam apa yang ada di Jokowi, yang ada di kabinet, sehingga gagal mencerna buah reformasi itu, yang baru 25 tahun yang lalu. Jadi kelihatannya paraphrasing Rousseau itu relevan buat kita, buat menguji apakah lambung pemimpin-pemimpin ini, termasuk pemimpin utamanya Jokowi itu adalah lambung yang mampu mencerna buah reformasi 20 tahun lalu. Jangan-jangan memang ya dia nggak ada lambung.
Itu semuanya usus dari mulut sampai ke anus ada usus keluar. Iya, sehingga nggak bisa mencerna kan. Itu aja intinya begitu kan. Jadi ini juga menunjukkan bahwa culture kita itu tidak dipersiapkan oleh Jokowi untuk menerima limpahan dari problem yang dia buat. Lain kalau culture demokrasi ada, oke Jokowi bikin kesalahan, gak ada soal tuh. Biasa pemimpin kesalahan. Tetapi demokrasinya hidup, kan enak juga kan. Nah, ini demokrasi dia matikan dulu supaya kejahatannya itu tidak terbaca oleh mahasiswa. Padahal sebetulnya bagi mahasiswa dia lebih percaya Rousseau daripada percaya lembaga-lembaga surveinya Jokowi. Oke. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi? Perkenalkan Bung, nama saya Ahmad dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Saya izin bertanya Bung, tadi kan Bung sempat menyinggung tentang Presiden, tentang Jokowi. Nah, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Plato. Plato mengatakan bahwasanya Dikutip siapa? Plato Plato. Plato mengatakan negara yang ideal adalah negara yang memiliki pemimpin untuk memberhentikan kekacauan. Namun, faktanya berdasarkan pelaksanaannya, Jokowi malah menambah kekacauan. Nah, Plato pun juga menambahkan, seorang pemimpin harus memiliki sifat yang bijaksana dan seorang filsuf. Nah, apakah Jokowi punya kedua sifat itu? Dan apa menurut Bang Rocky, apa harapan-harapan untuk mahasiswa sekarang nih melihat pemimpin yang seperti itu? Terima kasih. Gini ya, Jokowi memang tidak mengkoleksi Republiknya Plato, dia mengkoleksi Shinchan. Coba gue bandingin ya. Pemimpin Amerika itu sebelum Bill Clinton siapa namanya? Oke, Bill Clinton. Bill Clinton itu di pinggir tempat tidurnya ada buku judulnya The History of Western Philosophy itu. Dari zaman Plato sampai Heidegger. Buku kira-kira tebalnya 750 halaman. Ditulis oleh Bertrand Russell. Di dalam pengakuan Bill Clinton, setiap malam dia membaca buku itu untuk dapat inspirasi tentang ide itu. Itu bedanya dengan Jokowi. Sultan Syahrir misalnya. Sultan Syahrir itu orang yang anti Marxisme itu. Tapi kata Sultan Syahrir, setiap hari saya terpaksa membaca ulang jilid lembar-lembar di dalam jilid Das Kapital. Untuk mengerti apa yang terjadi dalam masyarakat. Jadi kita nggak bisa bandingkan, kalau kita bandingkan misalnya antara Bill Clinton, Syahrir dan Jokowi, nanti kalian bilang atau buzzer-buzzer Jokowi bilang itu kan bukan apple to apple. Memang bukan apple to apple. Tapi buat saya itu apple to apple antara apel sehat dan apel busuk. Yang busuk yang mana, Bang? Tanya pada bocor yang sedang halus. Bang, tapi ini kan sebentar lagi ada perubahan kepemimpinan ya, Prabowo ya. Apakah Prabowo ini akan seburuk Jokowi juga ya, Bang? Bukan seburuk pertanyaannya. Kalau itu berarti Prabowo betul-betul meneruskan keburukan Jokowi kan. Karena kan dihasilkan dari Iya, karena dianggap begitu kan. Tapi kan Pak Prabowo menganggap bahwa dia tahu keburukan itu, dia nggak mungkin ucapkan sebagai basa-basi decency sebagai pemimpin baru. Kan pemimpin nggak boleh mengutuk yang belakang. Soal pengikut yang mengutuk itu lain kan. Jadi kita mau lihat apa yang akan jadi beban pada Prabowo atau apa yang mesti dia selesaikan sebagai beban supaya dia bisa lari dengan cara berpikir yang bersih. Yang pertama soal demokrasi. Karena itu kita tuntut atau kita tekan supaya semua undang-undang yang potensi mengembalikan Indonesia pada sifat militeristik, baik undang-undang Polri, undang-undang TNI itu dibatalkan tuh. Pulihkan justru undang-undang yang menghormati civilian value, undang-undang Omnibus Law, undang-undang kebebasan pers segala macam kan. Jadi semua itu yang kita tuntut. Nah, itu mungkin yang akan jadi poin pada Prabowo. Artinya kalau dia gagal membatalkan undang-undang otoriter dan justru kalau dia tetap ingin mengucapkan politiknya melalui undang-undang otoriter yang berkarakter otoriter ini, Omnibus Law, ITE, undang-undang pers segala macam, dan gagal membackup undang-undang yang sifatnya humanitarian, human rights ini, maka dia akan lebih buruk dari Jokowi. Kenapa? Jokowi seorang sipil bertindak secara militeristik. Prabowo dasarnya militeristik, kalau tidak diimbangi dengan fasilitas solidaritas ini, undang-undang yang penuh human rights, dia akan jadi lebih dari Jokowi kan. Tapi saya kira Prabowo mengerti dia kekurangan legitimasi
di dalam pemilu yang lalu tuh masih dipersoalkan bahkan di internasional bahwa Prabowo terpilih dengan Bantuan Jokowi ya ya. secara legal tapi legitimasinya kurang tuh. Karena itu apa namanya kemarin kan pemerintahan waktu sidang di Geneva itu kan unsur dari Afrika mempersoalkan legitimasi Prabowo atau legitimasi dari pemilu kemarin. Jadi Pak Prabowo ngerti dia mesti perbaiki ini nih. Nah upaya itu yang mesti didorong tuh dari awal tuh. Nah itu kita ingin supaya Prabowo di awal pemerintahannya mengucapkan saya akan mengaktifkan kembali kemerdekaan berpikir, tidak ada penghalangan terhadap kebebasan. Sebab hanya dalam suasana itu Prabowo bisa ucapkan hal-hal lain. Jadi tanpa conditioning itu dia akan gagal tuh. Bagaimana misalnya minta dukungan publik dengan pertumbuhan ekonomi yang bisa memanaskan ekonomi dengan disparitas kalau diskursusnya dia kendalikan kan. Jadi pertama kali Prabowo mesti kasih public address, saya akan revive, akan menghidupkan kembali the very idea of the supremacy of civilian value kan itu yang ditunggu oleh Indonesia juga ditunggu oleh luar negeri. Nah kalau itu diucapkan mungkin investor menganggap oke, Indonesia sudah pulih akal sehat demokrasi, ya maka mari kami bantu Indonesia. Apakah bisa dan mau, Bang, melihat rekam jejak Prabowo, ya kan, dalam hal kebebasan? Ya justru itu rekam jejak Prabowo akan jadi beban buat dia kan. Nah kalau dia nggak mampu Mengubah itu ya, balancing itu, ya dia akan terjebak pada dia akan bikin rekam jejak yang seperti itu kan. Apalagi orang udah mulai curiga ini seberapa jujur sih Prabowo akan menghidupkan kembali demokrasi itu. Kalau sekarang misalnya soal komposisi kabinetnya, kira-kira ya sebagian orang Gerindra dan sebagian betul-betul core-nya Prabowo itu yang dari korps yang sama, kira-kira kan itu intinya. Apakah nanti wilayah-wilayah ekonomi itu datang dari tradisi memanfaatkan the intellectual teknokrat, bukan dari kalangan dia sendiri kan. Jadi a new kind of feudalism, a new kind of proto-authoritarianism harus diperiksa dari sekarang. Ya, fungsi kita adalah itu, mengingatkan. Karena kita nggak mampu untuk lakukan countervailing force, karena itu adalah fungsi dari DPR. Nah pada saat yang sama mestinya PDIP pastikan bahwa dia akan jadi betul-betul partai oposisi di situ kan. Nah, apa tanda partai PDIP beroposisi? Jangan tunggu beroposisi pada Prabowo, mulailah beroposisi pada Jokowi dengan membentuk panitia angket sebetulnya kan. Jokowi masih bisa diturunkan di sebelum Oktober kok. Jadi nanti Prabowo dilantik bukan dialihkan kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo. Nah, saya membayangkan itu karena mesti ada semacam pembatas. Jokowi mesti diturunkan. Itu intinya supaya beban Prabowo hilang, supaya rakyat ini tahu bahwa oke, kita sudah Jokowi udah 9 tahun dan dia sudah diturunkan tuh. Bukan turun karena konstitusi, tapi turun karena kejahatan politiknya, kejahatan ekonominya, kan itu kan. Nah, ini pesan buat Ibu Mega nih. Tapi ketika lo tadi menyebutkan soal Prabowo harusnya pada awal masa jabatannya akan begini, akan begitu. Artinya lo kan punya harapan nih, ya kan, pada Prabowo. Sementara kalau kami di pers juga menilai Prabowo yaitu apa yang lo harapkan itu too good to be true sepertinya. Betul. Ya karena tadi rekam jejak itu, dan kita melihat cara dia memperlakukan wartawan gitu, dan juga orang-orang dekatnya memperlakukan wartawan ya. Rikang sudah merasakannya ya. Betul. Jadi Jadi ada ancaman-ancaman, tekanan-tekanan gitu loh. Nah, karena gue tahu itu jarak berpikir tempo, ya gue moderasikan skill itu. Tapi gue tetap menginginkan supaya conditional dari awal itu diucapkan dong. Bahwa saya akan menjaga demokrasi. Oleh karena itu, setiap langkah saya yang membatalkan ide demokrasi, silakan caci maki saya. Itu yang kita tunggu kan. Jadi ini forum untuk menekan dia sebetulnya. Karena udah ada bukti-bukti bahwa Prabowo itu juga tidak begitu legah dengan soal demokrasi kan. Karena mungkin juga itu karena dia tahu bahwa iya itu kalau demokrasi dilepas lagi itu artinya pemerintahan itu bisa tiap hari dikritik. Padahal sebetulnya itu yang diinginkan. Jadi sekali lagi kita mau terangkan bahwa Prabowo itu harus dicegah untuk tiba pada momen ketika dia merasa terdesak lalu dia pakai seluruh akses negara dan mengembalikan ciri militeristik dari pemerintahan dia nanti. Jokowi dulu berjanji untuk memperkuat pemberantasan korupsi, memperkuat KPK, dan waktu itu orang juga percaya lah ya, termasuk juga soal pengusutan pelanggaran HAM, dan tidak ada yang terwujud gitu kan. Nah sementara kalau kita melihat Prabowo ada persoalan dalam pelanggaran HAM dan juga demokrasi, dan dia adalah bagian dari Orde Baru. Nah
what do you expect, Bang? Ya kita refleksi bahwa Prabowo tahu itu duri di dalam tulangnya itu atau tulang di dalam dagingnya itu yang akan mengganggu keadaan di depan. Kan mestinya kita bicara di outnya, di as it should be. Seharusnya Prabowo dari awal karena dia mengerti itu, dia mulai membuka pembicaraan tentang soal itu kan. Gue juga lagi tunggu sebetulnya kan tetap bawah sadar Prabowo dia akan didimensikan dalam soal segi-segi itu tuh. Apakah Prabowo mampu untuk mensublimasikan kecemasannya itu melalui peraturan perundang-undangan yang membuat orang percaya bahwa ada problem human rights, tetapi fakta-fakta yang dia lakukan sekarang itu mengarah pada perbaikan etik kepemimpinan. Tapi kalau dia masih tidak rawan dengan pertanyaan pers segala macam, itu artinya dia nggak akan berubah dong kan. Itu artinya DNA-nya final tuh. Tetapi kita mesti anggap demokrasi itu memungkinkan orang berubah tuh. Jadi kita kasih semacam ya blessing kecil kan. Tapi kita tetap tahan itu bahwa kita tidak kasih cek kosong pada Anda ya. Anda mesti ucapkan itu supaya kelihatan bahwa Anda jujur untuk mengembalikan Indonesia dari keburukan atau dari sifat yang otoritarian pemerintahan Jokowi. Jangan justru tambah kadar otoritarian itu. Bang, lu punya harapan berarti ya pada Prabowo ya? Punya, kalau gua terus-menerus ngoceh seperti ini dan bocor halus aja. Kan gua tetap anggap bahwa argumen itu bisa masuk akal dan diterima oleh orang yang juga berpikir secara masuk akal. Nah, gua anggap Prabowo masih punya kemampuan berpikir secara masuk akal gitu. Entah orang-orang di sekitar dia kan. Kan itu. Nah, nggak mungkin gue minta pada Jokowi karena ya terbatas tadi kan soal-soal kalau kita ngomong dengan Pak Jokowi secara konseptual kelihatan ya dia mangut-mangut tapi seperti yang dia suruh katakan sudah mengerti Pak sudah tapi belum. Bang, kita dengar nih, Abang udah banyak ngobrol nih sama Prabowo. Bocorin dong. Ya itu nggak mungkin dibocorin kan. Kalau bocorin jadi gede gitu. Tapi benar lu udah berapa kali ketemu dengan Prabowo ya? Ya bertemu bahkan sebelum dia jadi presiden bertemu terus gitu. Jadi dari awal gue udah kira-kira ya begitu ya. Kapan takkan jalan pikirannya, Bang? Ya Prabowo tadi aku bilang dia ingin menumbuhkan ide dia sebagai pemimpin Asia dari awal itu intinya bukan saja jadi presiden tuh. Nah karena itu dalam perbandingan politik Prabowo akan ambil perbandingan dengan Mahathir. Kan kalau Prabowo tetap sebagai penerus ide Soekarno, ide siapa namanya orang itu, ide Pak Jokowi, itu artinya dia tidak mungkin masuk di dalam persaingan figur Asia. Jadi itu yang aku mau lihat tuh, ada Mahathir di Asia itu dan Mahathir memperlihatkan ide demokrasi yang bagus, humanity di dalam perencanaan ekonomi kan itu parameternya kan. Nah bagi saya karena itu aku anggap bahwa kalau saya diskusi dengan Pak Prabowo kira-kira itu yang dia maksudkan tuh. Bahkan suatu waktu dia pernah bicara bahwa ini mesti jadi negara sosialis pertama di Asia kan. Jadi ide koperasi ada di situ, ide pemerataan ada di situ kan. Tapi ini ide dari seseorang yang ada sekarang dalam tawanan krisis ekonomi, beban utang macam-macam, bisa berubah juga kan. Tetapi idealnya kira-kira begitu tuh. Itu yang gue maksud tadi bahwa kalau gue ngomong dengan Prabowo walaupun kritik gue masih tetap bertentangan, tapi ada ide di situ, ada ide itu. Nah, kadang-kala ide itu bisa dibatalkan oleh peristiwa-peristiwa sehari-hari yang bisa mungkin bikin dia jengkel, lalu muncul watak dasarnya kan itu soalnya tuh. Bang, Prabowo kan tuh suka berdiskusi dengan orang-orang yang bacaan bukunya banyak seperti itu ya. Yang gue dengar juga lu sering diskusi dan juga ditawari menteri, Bang. Enggak, gue nggak mau ditawarin, gue mau milih sendiri itu. Lu mau jadi apa, Bang? Jaksa Agung. Jaksa Agung. Kenapa? Ya gue mau tangkap semua orang. Siapa yang orang pertama yang akan lu tangkap? Ya Jokowi lah. Ya kan cuma itu kayak intinya, masa nangkap lembaga survei kan, gitu kan, gorong-gorong semua isinya. Gitu. Kita sedikit bercanda, tapi kita serius mengatakan bahwa problem negeri ini tergantung pertama kali pada penampilan nanti setelah dia dilantik oleh Prabowo. Sekarang mungkin kita menduga-duga ada krisis, bagaimana ngatur komposisi kabinet itu, memanfaatkan energi yang masih ada, tapi energi makin lama makin habis kan, karena dimakan waktu tuh. Jadi kemampuan Prabowo untuk mempercepat model atau memperlihatkan lebih cepat
model kepemimpinannya itu terhambat oleh sampai Oktober, masih panjang. Iya. Dan dari sekarang sampai Oktober masih banyak bocor yang masih banyak bocoran yang kita ucapkan walaupun dengan cara yang halus. Bang, gue Ya. ingin membandingkan dengan 2014 ya. Oke. Waktu itu Jokowi pertama kali menjabat, dia berbenturan dengan partai soal komposisi menteri kabinet ya. Kalau Prabowo kira-kira akan seperti apa, Bang? Dia kan ketua umum partai, presiden terpilih kan, dan partai-partai sudah berusaha mendekati Prabowo maupun orang-orangnya seperti itu. Apakah Prabowo punya kekuatan menentukan sendiri kabinet-kabinetnya atau masih ditekan oleh Jokowi dan partai-partai sekelilingnya, Bang? Kalau kita mulai mendeteksi sebut aja filosofi kepemimpinan itu, tetap nggak mungkin berharap bahwa Prabowo akan sangat demokratis tuh. Walaupun dia dianggap sudah pindah dari tradisi militer dan ambil risiko membuat partai politik, itu artinya dimensi kesetaraan ada di situ. Tapi Prabowo terlalu lama ada di dalam tradisi yang kita sebut kepemimpinan, istilah apa dalam tentara, military efficiency itu. Jadi span of command itu. Dan itu yang kelihatannya akan dipakai di situ tuh. Tetapi tadi gue terangkan bahwa kalau dia pakai itu terus-menerus, dia nggak mampu menyatakan diri sebagai pemimpin Asia. Karena di Asia itu sekarang yang dinilai kemampuan untuk menghidupkan civilian value. Kan itu kompleksitinya kan di situ kan. Nah itu ya tergantung apakah misalnya Pak SBY mampu untuk menegur Prabowo. Kan yang paling senior di situ kan SBY kan. Yang lain pasti nggak didengar Prabowo lah kan. Pak Luhut ya mungkin, tapi kita tahu ya mungkin era Pak Luhut udah mulai namanya sunset gitu kan. Karena jadi tetap ada pemimpin baru di situ. Yang lain dari partai-partai ya dengan mudah Prabowo bilang gue lebih pintar dari kalian kan. Kan tetap kita mesti lihat ada semacam menjengkelkan memang. Tapi ya kalau berdebat soal macam-macam ide, misalnya Erlangga nggak bisa nandingi Prabowo. Prabowo bacanya lebih luas dari Erlangga. Apalagi Zulkifli, apalagi Caimin segala macam kan. Jadi kita mesti lihat keadaan itu. Nah dalam keadaan semacam itu ada semacam kemewahan pada Prabowo mengatakan gue tuh ngerti semua soal tuh. Nah dalam pengertian itu kalau nggak ada orang yang beroposisi negor Tempo atau yang lain yang memang cuma Tempo sama gue yang bisa negor itu kan. Ya udah Prabowo tidak ada lagi sparring partner untuk diskusi kan, itu intinya. Lain dengan Pak SBY jauh lebih mampu untuk menampilkan visi santunan. Bukan kesantunan, visi ke civiliannya daripada Pak Prabowo tuh. Kira-kira itu aja tuh Pak. Lu sepertinya akan menjadi pembela Prabowo nih ke depan nih kalau melihat dari arah omongan lu dari tadi. Nggak, gimana kira-kira? Gue bukan membela Prabowo, gue ingin mengarahkan Prabowo ke jalan yang benar. Dari segi demokrasi itu. Karena gimana gue bela, gue belum bisa lihat arahnya kan. Yang aku terangkan tadi, kita ingin, jadi ini adalah niat itu, keinginan untuk memastikan bahwa pemerintah ini mesti berbeda dengan yang kemarin kan. Tapi karena Prabowo merasa terus-menerus, iya saya dididik Prabowo, dididik Jokowi segala macam, ya kita tunggu kapan pembuktian itu. Bahwa dia beralih pada akhirnya. Kalau dia nggak beralih, ya ngapain kita bela kan nggak. Jadi bukan gue bela, gue ingin Prabowo mengikuti jalan pikiran publik yang gue ucapkan itu. Kira-kira itu. Tapi tanda-tanda salah jalan itu sudah ada, Bang, dari hari ini. Bukan sudah ada, dari awal juga udah ada. Yaitu lo memilih Gibran itu tanda keliru. Jadi nggak mungkin gue bilang Prabowo. Jangan dia udah megang-megang KID tadi tuh Bang, memilih Gibran dia. Tinggal masuk kantong atau enggak? Tetap aku kritik Gibran, kritik Prabowo pun aku tetap kritik tuh soal rencana apa namanya pertumbuhan ekonomi, soal undang-undang. Oh itu lo sampaikan ketika ketemu dia kemarin? Yang kapan itu? Yang Terakhir terakhir kali. kapan? Yang berkali-kali. Bocorin dikit lah. Enggak, bukan berkali-kali gitu. Jadi tetap visi masyarakat sipil mesti tiba di dia itu kan. Kan nggak ada yang mau ngomong kan. Gue ngomong dengan di grup, di segala macam. Tetapi kelihatannya Prabowo mulai mengerti itu tuh. Tapi kita mau lihat kan impact dari pengertian itu apa dalam kebijakan. Beliau belum ada, kenapa? Ya karena Jokowi masih presiden. Kan itu intinya kan. Iya. Jadi Prabowo tetap merasa bahwa ya bagaimana, di kegelisahan dia juga itu menunjukkan bahwa ini sistem kita itu buruk tuh. Mestinya Jokowi bilang, saya udah berhenti ya, tinggal 6 bulan, maka saya benar-benar ini aja kartu saya. Mungkin ada mainan atau apa nama komik yang masih tersinggah di kartu itu. Kan itu yang mesti diperlihatkan tuh. Jadi gue bisa bayangkan kecemasan Prabowo, kegelisahan dia itu menanti
kursi yang harusnya dulu di tempat itu. Nah ketika kursi hari pertama itu, lalu tanya sama gue itu, gue masih pro apa enggak gitu, atau gue ingin dia seperti apa. Kan kita melihat first idea atau fresh idea dari dia tentang demokrasi kan. Tetapi kita mesti katakan bahwa Prabowo tidak dididik di dalam tradisi demokrasi. Dia kemudian memilih demokrasi dengan membentuk partai, tapi carry over ke dalam situ adalah sistem tadi military efisiensi kan. Kan kita bisa lihat postur Gerindra tetap di situ tuh, itu supaya gua nggak dianggap sebagai pembela Prabowo. Gua membela demokrasi dan menginginkan Prabowo jadi seorang demokrat. Dan ADART Gerindra tuh menarik juga Bang. Itu undang-undang versi pertama ternyata, undang-undang dasar ya, bukan amandemen. Artinya kan akan ada perubahan undang-undang yang akan dilakukan Gerindra. Ini kalau gue ngobrol sama orang-orang DPR ya, mereka berdasarkan ADART dan itu pemikirannya Prabowo adalah pemikiran berdasarkan undang-undang dasar versi pertama gitu Bang. Pernah nggak Pak Prabowo tercetus gitu ya, ingin mengembalikan undang-undang gitu Bang? Undang-undang apa? Undang-undang Dasar 1945 yang non amandemen. Iya, ya itu kan itu sesuatu yang terlalu normatif untuk dibicarakan. Politik itu dijaminkan pada daily activities dia itu kan. Ya, sama juga kan. Apapun yang disebut di undang-undang itu, kita lihat derivatnya apa dalam kebijakan kan. Ya undang-undang bicara baik. Misalnya di atas undang-undang ada Pancasila. Misalnya gue tanya misalnya, Pak Prabowo nanti bagaimana? Di dalam keadaan soal Papua misalnya, soal konflik-konflik horizontal, soal ide negara kesejahteraan tuh, bisa kita tanya tuh, lebih penting mana sih kalau soal Papua tuh? Sila kedua apa sila ketiga? Kemanusiaan adil beradab atau persatuan Indonesia? Kalau Prabowo bilang persatuan Indonesia, itu salah, momentumnya salah. Orang Papua lebih menginginkan sila kedua diucapkan, kemanusiaan adil beradab. Demikian juga backup internasional kan. Jadi itu akan kacau nanti kalau paradigmanya Pancasila. Tapi kita mau tunggu Pancasila yang mana? Itu ada banyak sila di situ kan. Apakah pertumbuhan ekonomi yang 8% atau sila kelima, keadilan sosial? Pertumbuhan itu tidak akan menghasilkan keadilan sosial tuh. Apakah koperasi mau dijagokan atau kembali pada sinyal-sinyal moneter aja tuh? Wah itu soal kemakmuran itu cuma soal pengendalian jumlah uang yang beredar kan. Jadi paradigma ini yang mestinya dibuka tuh. Karena itu gue dorong supaya semua orang itu nagih pada Prabowo tuh. Apa sebetulnya idemu tentang Republik ke depan kan itu dasar itu. Tadi lu sempat mention bahwa ada kekhawatiran Prabowo gitu ya. Bahwa? Ya tadilah soal Jokowi dan lain-lain gitu ya. Nah, gue nggak tahu tuh isi pertemuan lo dengan Prabowo itu seperti apa. Nggak ada isi pertemuan begituan lah. kita cuma mencoba membuat thought eksperimen di kepala gitu bahwa begituan tuh. Tetapi tetap fungsi-fungsi publik semacam itu kalau kita tagihkan, dia mesti dijawab. Nah, masalahnya selalu ada bagaimana kita tagih, dia belum dilantik. Iya. Tapi kan Prabowo menceritakan kepusingannya dia nggak? Ya, berkali-kali di dalam banyak diskusi soal yang sama itu bisa kita deteksi walaupun tidak diucapkan kan. Bahkan melalui ya mungkin kalau Pak Prabowo mungkin hal yang paling inti kita bisa baca bahwa ya sebagai seorang taktikus dia ngerti apa yang mesti di apa yang jadi final solution, tetapi yang sebelum final solution ya diplomatic ideas, bahasa-bahasa diplomatik itu bisa muncul di situ. Oke, pindah subjek, jangan lagi soal itu. Takut bocor ya. Ya kan banyak yang udah beredar tuh, list ini, list itu kan. Ya tapi buat Prabowo, itu list apa sih itu? Dibuat oleh siapa? Mungkin dalam hati Prabowo, gue pakai asumsinya dalam hati Prabowo, kalian mau nagih gue, kira-kira begitu. Kalian mau jebak gue, kira-kira begitu lah. Oh, artinya Prabowo punya kecurigaan juga? Pasti, dia punya kecurigaan dengan siasat-siasat itu. Dia mengungkapkan itu juga ke lu? Mengungkapkan itu juga ke lu? Nah, mengungkapkan itu ke publik. Ragu-ragu amat sih bocorinnya Bang. Sebenarnya karena dari situ kan kita bisa melihat Prabowo itu seperti apa sih itu, sekarang. aku terangin tadi gitu. genealogi dari kepemimpinan Prabowo. Yang detailnya itu bisa ditambahkan. Tapi yang kita inginkan adalah paradigmanya apa itu. Yang detail kan bisa dia ubah-ubah kan. Tapi paradigmanya terbaca di situ bahwa dia ingin menjadi pemimpin Asia dalam perbandingan dengan beberapa pemimpin Asia. Kan itu ide terakhir dia. Dan mungkin secara implisit dia bilang ini gue cuma mau satu periode ini kan itu gue mau ambil alih ide itu tuh. Nah implikasinya adalah dia mesti ucapkan dari sekarang the very ideas of
demokrasi itu. Nah itu yang kita mau tagih itu. Bahwa dia ucapkan itu oke sebagai ide, tapi kita kan mau tagih. Nah tagihan itu baru bisa kita peroleh ketika dia dilantik. Karena pada waktu itu Jokowi tidak mungkin lagi cawe-cawe kan. Nah kalau gua terangin detailnya, nanti lo tanya lagi itu di menit keberapa diucapkan. Kalau dipikir kronologi itu. Jadi gua tahu arah itu. Tapi sekali lagi sudah terjadi perubahan kepemimpinan tuh. Dan basa-basi itu nggak boleh ada lagi di hari pertama Prabowo berkuasa tuh, nggak boleh ada basa-basi kan. Nah sekarang itu tahu ada basa-basi ya. Bagaimana? Ya kan dari awal kan nggak bisa kita lihat semacam garis batas yang drastis. Kalau Prabowo magang 5 tahun sebagai menteri kok jadi mental itu carry over juga kan, diam-diam juga ya tuh apa namanya sopan santun palsu kadang-kala mesti dipertahankan. Bang, 20 Oktober Jokowi mesti ngapain tuh? Setelah 20 Oktober tahun ini Jokowi Bukan mesti pertanyaannya 20 Oktober kita mesti apain Jokowi? Iyalah. Iya. Ya kita mau ngapain coba itu orang yang punya mimpi ya kita bayangin dia mondar mandir nyari cara supaya diundang bocor alus supaya bisa bocoran hal-hal yang lain. Orang udah nggak peduli lagi kan. Jadi ini tragis betul Pak Jokowi itu kan. Lain kalau dia fading away pelan-pelan kan, oke, sampai akhirnya dia akhirnya jadi raja. Sekarang masih poin itu beblak habis. Yakin lo ya dia akan habis setelah 20 Oktober? Habis. Sama sekali habis tuh. Gue jadi curiga jangan-jangan Prabowo udah ngomong bahwa 20 Oktober Jokowi habis. Ya kita bisa bayangin bahwa bagi orang seperti Prabowo, tentu apa yang dia janjikan itu belum tentu apa yang dia putuskan. Dan itu adalah tipe semua pemimpin dong. Masa terus-terus menganggap peralatan untuk menyelamatkan Jokowi apa itu? Kan itu yang akan ditagih pada Prabowo. Prabowo akan menganggap bahwa kenapa tagih ke saya peralatan itu kan? Kan itu dasarnya tuh. Kan nggak mungkin. Udah untung anaknya jadi wapres gitu ya. Jadi kira-kira begitu kan. Kenapa mesti tagih ke saya? Bukankah Pak Gibran udah ada di samping saya? Dan sekarang mungkin Gibran yang cemas. Lalu Prabowo datang. Saudara Gibran tenang aja, saya sudah ada di sini sekarang. Terbalik nanti. Ya karena kecemasan Jokowi itu akan terbaca pada penampilan Gibran pertama tuh. Tiba-tiba Gibran tahu, bapak gue bukan presiden lagi kan. Kan selama ini psikologi Gibran, dia akan bersama dengan Prabowo didampingi terus oleh bapaknya tuh. Satu waktu selesai tuh. Secara absolut nihilisasi Jokowi udah terjadi. Dan bayangin misalnya tempo hari pertama itu, lu akan wawancara Jokowi, pasti enggak tuh, ngapain coba? Maksudnya jangan, bukan enggak. Bang, tapi apa yang lu lihat dari indikasi perpecahan Prabowo dan Jokowi sekarang ini, Bang? Kan Prabowo diperkenalkan sebagai presiden terpilih terus-terusnya. Ya soal anggaran, kan Jokowi nggak ngerti bahwa ambisi itu akan dibatalkan oleh APBN, ambisi Jokowi. Prabowo ngerti. Seluruh ambisi dia itu kalau tidak comply dengan APBN nihil. Nah karena itu dia mulai cicil bahwa saya tidak akan dilantik di IKN atau saya mungkin akan mengutamakan makan siang. Dan sinyal itu kan pada Jokowi kan. Jadi Prabowo bahkan tunjukkan bahwa yang gua janjiin makan siang pun yang berapa 76 triliun itu, yang 7.000 yang 15.000 gua pangkas jadi separuh loh Pak Jokowi, apalagi IKN. Kan itu sinyal itu kan mesti dibaca sebagai grammar Japanese culture kan. Prabowo menguasai itu juga ya? Oh ya sangat. Lu sebenarnya akrab banget sama Prabowo berarti ya belakangan ini. Iya, gua baca buku yang sama dengan dia. Oke, kita tunggu nanti seperti apa Prabowo dan juga seperti apa Rocky Gerung setelah Prabowo dilantik. Akankah dia menjadi pembela Prabowo gitu atau tetap seperti sekarang? Nah, saya tunggu nanti 12 jam setelah Prabowo dilantik, apakah bocor halus berani undang saya untuk memulai kritik pertama pada Oke, top kita tekan jadwalnya. Oke ya. Oke. Jangan lupa baca edisi 10 tahun Jokowi di majalah Tempo karena di situ ada begitu banyak cerita yang menarik. Kami mengirimkan begitu banyak reporter ya, mulai dari Cicak ke Solo gitu ya, terus ada juga yang ke Papua, terus ke Merauke dan lain-lain untuk meliput khusus soal kinerja Jokowi selama 10 tahun. Saksikan terus Bocor Alus Politik di youtube.tempo.co dan kalian bisa dengerin juga di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa. Sampai jumpa.